Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat umur dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melangsungkan presentasi online ini. Ada pramateri yang akan melakukan presentasi, yakni kelompok 6, dengan judul Presentasi Administrasi dan Kesetaraan Akses, Penyeimbangan Efektivitas dengan Responsif Politik. Jadi sebelum memulai diskusi presentasi hari ini, berikut nama anggota kelompoknya, yaitu yang pertama Fatarani Hafizah, yang kedua Natasha Aurora Putri, yang ketiga Nur Aziza, yang keempat Taufik Kemal, yang kelima Muhammad Iqbal. Untuk mempersingkat waktu, mari kita memasuki pembahasan berikut. Saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk membacakan materinya. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama yaitu hambatan penerimaan pelanggaran standar pelayanan kepada pemerintah untuk mengubah struktur organisasi. Upaya untuk mencapai tindakan pemerintah yang inovatif seringkali terbatas bukannya hanya sekedar politik, tetapi juga karena struktur organisasi dan manusia yang sudah ketinggalan zaman. Daripada mendorong dan memberi penghargaan kepada karyawan melayani pelanggan dengan baik dalam jaringan manajemen yang terdesentralisasi, pengelolaan sistem layanan lengkap yang responsif terhadap pelanggan, banyak lembaga publik negara-negara yang masih tidak mampu untuk meninggalkan sistem-sistem yang terhambat tersebut. Ketanggapan karyawan dan menekannya protokol rutin untuk semua tuntutan, proses, dan sistem. Hambatan-hambatan untuk penerimaan tata kelola yang responsif terhadap pelanggan meliputi resistensi terhadap perubahan dan ketataan pada sistem manajemen. Yang kedua, kurangnya pengalaman dan keraguan mengenai penggunaan out, menempatkan atau menghasilkan tindakan untuk mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, sistem personal yang menghargai individu. Yang keempat, takut akan konsekuensi anggaran dan politik. Yang kelima, kegagalan penjabat yang dipilih untuk ditunjuk bekerja sama. Dan akuntabilitas yang kurang dalam mencapainya. Selanjutnya yaitu strategi bisnis versus pemerintahan. Manajemen publik dan karyawan garis depan menerapkan alat dan teknik online untuk mempersempit atau kesenjangan antara persepsi tions dan harapan kualitas layanan untuk membangun fokus pada pelayanan akuntabilitas dan daya tangkap. Namun, pengambilan keputusan dan sumber daya sektor publik yang inovatif juga berpengaruh terhadap kehatian yang dibatasi oleh yang pertama, keyakinan ideologis politik. Yang kedua, akses kelompok kepentingan swasta. Yang ketiga, kesulitan dalam menetapkan dan menegakkan standar pelayanan. Yang keempat, penolakan terhadap pengembangan berbagai ukuran hasil yang terstandarisasi, kinerja, dan hasil. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan. Terima kasih kepada Natasha. Selanjutnya, Prameteri akan membacakan pembahasan selanjutnya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatarani Hafizah dengan NIM 21042023. Yang ketiga yaitu TIK dan Pemberdayaan Perempuan dan Minoritas #MeToo. Gerakan #MeToo memunculkan kembali kontroversi mengenai pelecehan seksual, upah yang tidak setara, dan tenaga kerja yang didominasi laki-laki. Milenial muda dan generasi internet menggunakan istilah terbangun sebagai peringatan terhadap diskriminasi gender dan ras. Dengan meningkatnya penggunaan TIK, kurangnya kesempatan yang sama bagi kelompok etnis dan ras minoritas, serta perempuan menjadi sorotan dan memunculkan aktivisme politik dari kedua pihak yang terlibat dalam permasalahan ini. Pengaruh utamaan gender dan ras adalah kebijakan jangka panjang yang berupaya untuk menyamakan kesenjangan etnis, gender, dan ras. Ini adalah kebijakan publik yang dirancang untuk menjadikan kesetaraan kesempatan sebagai bagian dari semua aspek masyarakat. Namun, hal tersebut menimbulkan reaksi negatif yang memicu tuduhan diskriminatif terbalik. Selanjutnya, apakah TIK berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan kelompok minoritas?
Salah satu masalah terbesar yang dihadapi perempuan di negara-negara berkembang dan semakin meningkat di Amerika adalah tidak mampu menafkahi keluarga mereka. Perempuan kehilangan peluang untuk memperbaiki kehidupan mereka karena kurangnya akses terhadap TIK. Perempuan minoritas miskin adalah pihak yang paling terkena dampak dan paling sulit mendapatkan pemberdayaan dengan atau tanpa bantuan TIK. Ketakutan bahwa perempuan akan mengambil alih pemilih kulit putih dan terutama laki-laki kulit putih yang marah dan percaya bahwa mereka diancam oleh kelompok minoritas dan perempuan di tempat kerja. Inilah salah satu alasan perempuan dan kelompok minoritas berbondong-bondong mendukung pasangan Demokrat Biden dan Harris. Oleh karena itu, banyak inisiatif TIK yang digunakan sebagai langkah intervensi untuk membantu mencegah berlanjutnya penganiayaan terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Inisiatif TIK yang didorong oleh intervensi telah meningkatkan taraf hidup banyak perempuan. Namun, program-program tersebut seringkali gagal memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh perempuan. Selanjutnya, Equals Research Group yang dipimpin oleh Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Makau mengeluarkan laporan perdananya pada tahun 2019, mencatat bahwa kualitas TIK adalah masalah yang kompleks. Temuan utama dari laporan ini meliputi yang pertama kesenjangan digital gender tidak semuanya sama, yang kedua kesenjangan digital gender semakin melebar seiring dengan semakin canggih dan mahalnya teknologi sehingga memungkinkan pengguna dan dampak yang lebih transformasional. Yang ketiga, akses dan literasi digital dasar merupakan kondisi yang diperlukan namun belum cukup bagi perempuan untuk menggunakan TIK secara bermakna. Yang keempat, penggunaan tidak sama dengan kepemilikan. Dan yang kelima, potensi ponsel masih kurang disadari. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rani. Pemateri selanjutnya itu saya sendiri. Pelajaran dari sektor swasta, apakah hal ini berlaku di sektor publik? Selama lebih dari 4 dekade, sektor swasta berfokus pada peningkatan layanan pelanggan sebagai bagian dari sistem yang kompetitif, terkelola berdasarkan kinerja, dan usaha yang bermotif keuntungan. Ketika bisnis berfokus pada perubahan proses manajemen internal untuk merespons pelanggan, biaya-biaya yang tidak memberikan nilai tambah dihilangkan. Sistem menjadi lebih efisien, biaya produk dan layanan menurun, dan dalam banyak kasus konsumen diuntungkan. Dalam kasus lain, peluang korupsi juga meningkat. Sinisme dan skeptisisme akibat ketidakpercayaan terhadap pejabat publik dan nirlaba, terutama terhadap pejabat pemerintahan Trump juga sebagian disebabkan oleh skandal tingkat tinggi, kesalahan pejabat, pelanggaran privasi, Trumpisme, dan kesalahan pengelolaan dana perwalian. Selanjutnya, teknologi baru untuk memberdayakan pegawai publik, mengajarkan pegawai untuk berpikir secara berbeda tentang pelanggan, manajer, pemasok, dan diri mereka sendiri, masih menjadi batasan penting bagi keberhasilan setiap upaya perubahan organisasi. Memotivasi karyawan untuk meningkatkan layanan pelanggan dihasilkan dari yang pertama rasa memiliki tujuan bersama, yang kedua keinginan untuk sukses yang dihasilkan dari pemberdayaan pegawai, yang ketiga pelatihan metode baru dalam menanggapi pelanggan, dan yang keempat penghargaan dan pengakuan. Dalam organisasi yang berpusat pada warga negara dikelola secara berkualitas dan mendukung ACT, setiap orang yang mengembangkan kesadaran bersama akan tujuan bersama dengan menghormati hak-hak pelanggan dan menjadikan kepuasan mereka sebagai tujuan utama. Selanjutnya, pedoman point of contact akuntabilitas. Yang pertama, memberdayakan pegawai publik untuk menanggapi kekhawatiran pelanggan yang terjadi. Diperlukan pelatihan lanjutan. Yang kedua, melaksanakan survei online dan membentuk kelompok fokus untuk mengevaluasi tingkat layanan yang diharapkan oleh masyarakat dan disediakan oleh administrator. Yang ketiga, mengutamakan harapan pelanggan dan menetapkan kinerja standar untuk situasi rutin dan non-rutin. Yang keempat, menganalisis kesenjangan antara harapan dan persepsi terhadap pelayanan. Yang kelima, menyadari bahwa layanan non-rutin dan peraturan
mempunyai keunikan masalah pengukuran dan penegakan hukum. Yang keenam, pisahkan layanan regulasi dari layanan distributif dan redistributif. Yang ketujuh, menerapkan langkah-langkah layanan pelanggan di lembaga berdasarkan fungsi dan dampak. Yang kedelapan, menetapkan pedoman khusus untuk merespons warga dalam. Pramateri selanjutnya yang akan dibahas oleh Taufik Kemal. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Taufik Kemal dengan NIM 210422218 akan melanjutkan materi. Selanjutnya itu peran baru pejabat yang diangkat dan dipilih. Pola historis akuntabilitas pemerintah, tradisi dan praktik administrasi publik, defisit anggaran, dan manajemen kritis memerlukan pemeliharaan sistem komando dan kontrol yang bersifat top-down. Menyeimbangkan tekanan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas telah diidentifikasi sebagai masalah bagi lembaga publik selama beberapa dekade, menurut Kettle tahun 1998. Meskipun demikian, sebagian besar pejabat terpilih memilih untuk mendelegasikan wewenang kepada lembaga yang melaksanakan peraturan dari atas. Dalam lingkungan penyampaian layanan publik baru yang terhubung dengan media sosial jarak jauh, manajer publik harus menyeimbangkan dua perspektif yang berpotensi bertentangan. Pendekatan tradisional yang bersifat top-down dan legal rasional dan proses pemberdayaan warga yang responsif dari bawah ke atas. Tanpa pelatihan karyawan yang komprehensif, peralihan dan pendekatan jaringan bottom up yang terlalu cepat dari administratif menimbulkan tantangan terhadap supremasi hukum dan peraturan administratif yang menjadi landasan pemerintah Amerika. Sebaliknya tidak berfokus pada sistem penyampaian jaringan dan kebutuhan pelanggan dalam jangka waktu yang wajar, akan meningkatkan tingkat frustasi dan menghambat akuntabilitas, pemberdayaan, dan daya tanggap. Next. Sebagai pemimpin organisasi layanan publik, pejabat terpilih berperan aktif dalam merancang ulang proses untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat, terutama di dunia baru yang memiliki konektivitas jarak jauh. Pejabat terpilih juga dapat menggunakan perangkat digital untuk meningkatkan kemampuan mereka mewakili konstituen. Namun warga negara bukanlah bukan wakil yang dipilih atau ahli dalam fungsi teknis pemerintah. Oleh karena itu, warga negara harus bergantung pada manajer publik dan profesional lainnya untuk memahami kompleksitas masalah dan berkomunikasi dengan mereka mengenai solusinya. Warga negara dapat mencapai tujuan kebijakan publik dan mempelajari tata kelola pemerintah sendiri dengan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah yang mempengaruhi kepentingan mereka. Sebaliknya, manajer publik dapat meningkatkan kolaborasi yang lebih erat dengan menggunakan media sosial dan sistem manajemen digital. Akibatnya, masyarakat di banyak pemerintahan kini mengharapkan lebih banyak informasi dan pilihan yang lebih luas mengenai jenis layanan yang tersedia dan siapa yang akan menyediakan dan menerimanya. Tanpa transparansi dan kepercayaan, produksi bersama layanan yang dibutuhkan akan menjadi jauh lebih sulit. Next. Banyak pejabat daerah terpilih yang bersemangat untuk menjalankan peran aktivis pemilu sebagai perwakilan dan juru bicara bagi mereka yang memilih mereka. Politisi yang mencoba untuk secara selektif mempengaruhi transaksi individu antara pekerja garis depan dan masyarakat akan mempersulit para manajer untuk meningkatkan layanan pelanggan organisasi secara keseluruhan. Tanpa akuntabilitas point of contact yang diberikan kepada pegawai publik, pejabat terpilih yang memainkan peran ombudsman mungkin akan terjepit di antara tekanan dari atas ke bawah, warga negara sebagai pemilih dan tuntutan dari bawah ke atas, warga negara sebagai pelanggan. Memenuhi kebutuhan kolektif dari berbagai kepentingan konstituen dapat bertentangan dengan tujuan kebijakan publik yang lain mendesak, seperti pengendalian keuangan dan penghematan. Pejabat terpilih harus dilibatkan sebagai mitra dan moderator dengan pegawai dan manajer publik untuk meningkatkan tingkat layanan pelanggan berbasis ICT. Terima kasih. Sekian penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Taufik. Pramateri selanjutnya yaitu akan dibahas oleh Muhammad Iqbal. Saya persilakan. Baiklah, perkenalkan saya Muhammad Iqbal. Saya akan menjelaskan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu menyeimbangkan efektivitas administrasi dengan politik dan akuntabilitas. Arsitektur tata kelola digital menjadikannya cocok sebagai pengganti birokrasi komando dan kontrol tradisional beberian. Berbeda dengan lembaga layanan publik tradisional, sistem penyampaian digital bersifat berkelanjutan, interaktif, non-birokratis, dan tersedia bagi masyarakat 24 jam. Permasalahan logistik seperti pemerataan akses internet bank, pengetahuan untuk terhubung, pelatihan agen layanan pelanggan harus diatasi. Selain itu, struktur sumber terbuka internet dan masyarakat mengakses informasi sesuai keinginan tujuan mereka. Daripada memperluas kapasitas pemerintahan dengan menggunakan struktur yang ada, peningkatan TIK memberikan alternatif untuk meningkatkan efektivitas jangka panjang. Transnasional dari tata kelola digital memungkinkan warga negara, birokrat, dan polisi untuk belajar menjadi co-producer, mengirimkan serta menerima informasi dan melakukan berbagai secara online. Tidak dapat dihindari, konflik antara berbagai pemangku kepentingan terlibat dalam pengambilan keputusan akan terjadi selama masa transisi. Ujian akhir dari kelangsungan tata kelola digital adalah kemampuannya untuk mengubah hubungan dan menyelesaikan perselisihan di antara individu dan lembaga yang terkena dampaknya. Selanjutnya yaitu meskipun mengakui pentingnya kewarganegaraan, keterlibatan masyarakat dan keberpihakan untuk menjaga stabilitas, nilai demokrasi, kesetaraan dan pluralisme, kita juga harus menghormati hak-hak warga negara untuk menerima nilai penuh dari dana pajak yang mereka keluarkan. Manajer publik tidak dapat memaafkan perilaku karyawan yang tidak efisien, tidak kompeten, atau tidak dapat diterima, bahkan kegagalan dalam memenuhi standar layanan berdasarkan teknologi yang sudah ketinggalan zaman atau kuno karena beberapa warga negara gagal berpartisipasi secara aktif seperti yang lainnya dalam semua aspek pemerintahan. Pelayanan publik atau bahkan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan tindakan kepatuhan terhadap peraturan dapat menghormati standar layanan pelanggan yang ditetapkan oleh asosiasi agregasi, asosiasi masyarakat, pemerintah lain, atau oleh sektor swasta. Jika hal ini berarti memanfaatkan kasus, metode, atau teknik yang berhasil dilakukan oleh pemerintah atau penyedia swasta lain, maka pejabat publik harus menyambut tantangan ini dan memberikan kesempatan untuk menunjukkan bagaimana mereka juga dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan peningkatan layanan pelanggan online sambil tetap mempertahankan alternatif layanan penuh bagi warga berkebutuhan khusus. Sekian materi dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Iqbal. Demikian presentasi kelompok 6 saya tutup. Terima kasih kepada teman yang berpartisipasi pada Zoom saat ini dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.